Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Puji syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang meraih kesempurnaan bulan suci Ramadan. Sesungguhnya setiap orang muslim yang sedang beribadah puasa tentunya ingin mendapatkan kesempurnaan dalam puasanya. Jadi ada beberapa perkara yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Di antaranya yaitu perkara yang pertama, kita harus memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa dengan tadarus Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah ada niatan untuk menghatamkan Al-Quran? Mari mulai dari sekarang kita niatkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Bisa dengan satu hari satu juz, sehingga kita bisa menghatamkan Al-Quran selama 30 hari atau selama bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada kamu pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian bisa dengan menghadiri majelis ilmu, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa sedang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kemudian perkara yang kedua untuk meraih kesempurnaan puasa Ramadan, yaitu dengan memperbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita siapkan mulai dari sekarang untuk bisa bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Sedekah tidak hanya dengan uang saja, bisa dengan makanan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian perkara yang ketiga untuk meraih kesempurnaan bulan suci Ramadan, yaitu dengan menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak pahala berpuasa. Terkadang kita lengah atau kita tidak sadar bahwasannya ada perkara-perkara yang dapat merusak pahala berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khamsun yuftirna as-su'id, al-ghibatu wan-namimatu wal-kadhibu wal-yaminul kadhibatu wan-nadharu bisyahwat." Perkara yang pertama yang dapat merusak pahala berpuasa yaitu al-ghibatu, yaitu membicarakan aib orang lain atau kejelekan orang lain.
Contoh zaman sekarang, kita melihat televisi, kita melihat YouTube. Di sana terdapat banyak acara gosip yang mana di sana mengumbar kejelekan orang lain. Semoga kita terhindar dari sifat riba, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian perkara yang kedua dapat merusak pahala berpuasa, yaitu an-namimatu, mengadu domba. Contoh pada zaman sekarang, mengadu domba bukan hanya dengan mulut saja, tapi bisa dengan jari-jari kita. Contoh, ambil HP, isi kuota, kemudian kita mengekspresikan diri, kemudian kita mengadu domba orang, bukan hanya dengan satu desa saja kita bisa mengadu domba, bahkan dapat mengadu domba satu negara atau satu dunia hanya dengan jari-jari kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian perkara yang ketiga yang dapat merusak pahala berpuasa, yaitu al-kadhibu, berbohong atau berdusta. Jangan sampai kita melakukan perkara ini, yaitu berdusta atau berbohong pada bulan suci Ramadan. Contoh, jangan sampai kita berbohong kepada kedua orang tua, kepada guru kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kemudian perkara yang keempat yang dapat merusak pahala berpuasa, yaitu an-yaminul kadhibatu, bersumpah palsu. Sumpah palsu untuk menguntungkan pihak tertentu dan juga sumpah palsu untuk merugikan pihak tertentu. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian perkara yang kelima yaitu wan-nadharu bisyahwat, yaitu melihat yang bukan muhrim dengan syahwat. Contoh zaman sekarang begitu banyak godaan yang luar biasa. Buka HP, banyak di sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, atau yang lain sebagainya. Banyak perkara-perkara yang membuat dosa mata kita. Bahkan dari itu, kita harus lebih berhati-hati lagi menjaga mata kita. Jangan sampai digunakan untuk bermaksiat, apalagi di bulan suci Ramadan. Mari kita gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran, untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illan ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Maka dari itu, semoga pada bulan Ramadan ini menjadi momentum kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan semakin meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik ibadah fardu diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya juga. Semoga bulan puasa ini kita bisa meraih kesempurnaan puasa Ramadan, dan semoga bulan Ramadan ini lebih baik lagi dari bulan-bulan suci Ramadan yang lalu. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.